Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Zani Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim kami. Adapun ketua peneliti dari penelitian ini adalah Bapak Dr. Idris MSI dengan anggota Bapak Dr. Andes Zulazar MSI dan saya sebagai anggota Dewi Zani Putri SMM. Judul dari penelitian kami adalah model pengelolaan sampah rumah tangga perkotaan di Sumatera Barat, peran modal sosial, skema insentif, dan posisi stakeholders. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah dan limbah yang dihasilkan akibat aktivitas manusia dan ekonomi, yang mana akibat dari sampah ini tentu saja akan berdampak terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan, sehingga saat ini diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya di rumah tangga perkotaan, yang mana juga ini sesuai dengan target SDGs tahun 2030 dengan tujuan bagaimana suatu negara itu mampu mengelola sampahnya sampai pada tahapan recycle. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama menganalisis determinan dari nilai kesediaan rumah tangga atau willingness to accept dalam mengelola sampah rumah tangga di wilayah perkotaan Sumatera Barat sebagai dasar penyusunan skema insentif. Yang kedua, menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi dan peran modal sosial di komunitas terhadap kesediaan rumah tangga untuk berpartisipasi atau willingness to participate dalam pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan Sumatera Barat. Selanjutnya, pada tahun kedua, penelitian ini akan menganalisis dan memetakan posisi dan peran stakeholder dalam mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga dan berkelanjutan di wilayah perkotaan Sumatera Barat, serta juga menganalisis dan memetakan faktor-faktor strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan di wilayah perkotaan di Sumatera Barat. Berikut bagan alir dan metode penelitian. Dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga di tahun pertama kami menggunakan analisis contingent valuation method ya untuk menentukan atau untuk mengestimasi besaran nilai WTA dan WTPP dari rumah tangga dalam pengelolaan sampah. Output penelitian ini akan dilahirkan model determinan kesediaan berpartisipasi rumah tangga dan model skema insentif pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan. Kemudian pada tahun kedua, analisis akan dilanjutkan dengan menggunakan metode Micmac dan Mactor. Dari metode ini nanti akan ditentukan peran dan posisi stakeholders dalam hal pengelolaan sampah dan tujuan-tujuan strategis yang digunakan untuk mengelola sampah rumah tangga. Outputnya nanti berupa model pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan berbasis komunitas. Adapun hasil yang diperoleh pada tahun pertama, berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan informasi bahwa masih banyak rumah tangga perkotaan yang membakar sampah ya dalam hal mengatasi permasalahan sampah yang dihadapi oleh rumah tangga. Sebanyak 53% rumah tangga itu mengolah sampahnya dengan cara dibakar. Hanya sebagian kecil saja yang menyetor sampah ke bank sampah atau membuat kompos. Di posisi kedua, sampah itu diangkut oleh petugas. Nah, untuk sampah diangkut oleh petugas ini sebesar 23%. Ini juga belum tentu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah. Tetap saja ini akan menimbulkan penimbunan sampah di tempat di TPS. Sehingga dapat dilihat bahwa di sini memang dalam hal perilaku dari pengelolaan sampah rumah tangga perkotaan itu masih kecil kesadaran atau keinginan rumah tangga untuk mengelola sampahnya. Nah, kemudian dilakukan survei juga dengan bagaimana perilakunya antara rumah tangga pedesaan dengan perkotaan. Secara keseluruhan memang data membuktikan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang mengelola sampahnya, sebanyak 70% itu tidak pernah mengelola sampah. Itu bisa dilakukan dengan membakar atau membuang sampah ke tempat pembuangan sampah. Hanya sebagian kecil. Nah, jika dibandingkan dengan penduduk perkotaan dan pedesaan, data menunjukkan bahwa memang penduduk kota itu
persentasenya lebih banyak dia dalam mengelola sampah dibandingkan dengan penduduk atau rumah tangga yang tinggal di pedesaan. Berikutnya ini adalah hasil di tahun pertama willingness to participate ya tentang manajemen sampah. Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan model logik diperoleh bahwa pengeluaran per kapita, kemudian status kepemilikan rumah, pengetahuan terhadap lingkungan, dan partisipasi dalam bakti sosial di sekitar tempat tinggal itu berpengaruh signifikan terhadap peluang rumah tangga dalam mengelola sampah. Kita lihat dari pendapatan per kapita atau pengeluaran per kapitanya, semakin besar pengeluaran per kapitanya, maka semakin besar pula peluang rumah tangga dalam mengelola sampah. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan rumah tangga tersebut, makin besar keinginannya untuk melakukan pengelolaan sampah. Kemudian dilihat dari status kepemilikan rumah juga kita bisa lihat bahwa jika rumah itu adalah milik sendiri, maka semakin besar keinginan rumah tangga untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah yang dihasilkannya. Begitu juga dengan pengetahuan terhadap lingkungan, ya. Jika rumah tangga itu memiliki pengetahuan terhadap lingkungan, terhadap pengelolaan sampah, maka akan semakin besar peluangnya untuk melakukan pengelolaan sampah. Kemudian yang terakhir itu partisipasi dalam bakti sosial. Apabila di sekitar tempat tinggal itu dilakukan semacam gotong royong dalam komplek atau dalam wilayah pemukiman, maka akan semakin besar peluang masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. Kemudian di tahun kedua, ya ini nanti ditentukan posisi dan peran aktor dalam pengelolaan sampah rumah tangga perkotaan. Adapun beberapa aktor yang sudah diidentifikasi, ini yang terlibat dalam pengelolaan sampah, diantaranya pemerintah kota, dinas lingkungan hidup, dinas kebersihan dan pertamanan kota, dinas UMKM, dinas sosial, pemerintah kecamatan, kelurahan, bank sampah, lembaga swadaya masyarakat, pegadaian, masyarakat sekitar TPS, pemulung, akademisi, dan rumah tangga. Adapun tujuan strategis dari para aktor tersebut antara lain mengurangi timbulan sampah, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan investasi. Berikut luaran penelitian yang telah dicapai. Yang pertama HKI, ini sudah terbit HKI, dan yang kedua artikel dengan judul Willingness to Participate Analysis of Urban Waste Management in West Sumatra, Indonesia. Selanjutnya pada tahun kedua, luaran yang akan dicapai itu HAKI, sekarang sedang dalam proses pengurusan, dan jurnal internasional pada International Journal of Environmental Studies sedang dalam proses penyusunan. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan dari laporan kemajuan penelitian kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.